Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kali ini saya akan membacakan beberapa judul berita dan 1-2 beritanya terkait dengan perintah Presiden Prabowo agar dilakukan penghematan belanja. Ya, tentu dalam konteks ini berarti penghematan belanja dalam APBN, ya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, ini memang dilakukan beliau sudah berkali-kali ya selama kurang lebih 1 minggu ini di dalam banyak kesempatan. Nah, kalau kita ketik di mesin pencarian, misalnya Prabowo minta penghematan, itu dalam video ada beberapa YouTube ya, Kompas TV 19 jam yang lalu, itu ada rekaman beliau sekitar 2 menit, singgung efisiensi anggaran. Nah, Presiden Prabowo minta penghematan. Lalu di YouTube Sindo News itu 3 hari lalu. Nah, Prabowo minta belanja negara dilakukan secara hemat dan seterusnya ya. Lalu di Kompas TV Jawa Timur juga 8 jam yang lalu juga diberitakan. Nah, secara berita yang bersifat verbal, narasi tertulis, itu Detik News 3 hari yang lalu. Lagi-lagi Prabowo minta kurangi seremoni demi penghematan. Kumparan juga 3 hari yang lalu, Prabowo minta pemerintah hemat. Nah, kira-kira begitu ya, rakyat harus tetap dan seterusnya lah. Nah, lalu Kompas TV singgung efisiensi anggaran. Presiden Prabowo minta penghematan juga sama ini. Nah, lalu beberapa hari sebelumnya Prabowo pernah mengatakan minta menteri kurangi perjalanan dinas luar negeri. Nah, ini juga banyak sekali ya. Kalau kita usut ke belakang, Kompas.com juga memuat Prabowo minta menteri puasa perjalanan luar negeri. Jadi beberapa highlight, beberapa judul ini memang memberitakan dari sumber pernyataan Prabowo di suatu forum. Pernah forum di depan Majelis Tanwir Muhammadiyah, pernah kira-kira 10 hari yang lalu. Lalu pada waktu penyerahan DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA ya. Lalu ada juga pada yang lebih teknis tapi masih terkait DIPA, transfer ke daerah. Lalu ada juga terkait di forum-forum. Pokoknya ini hampir rutin ini. Jadi nampaknya memang sangat ditekankan nih soal Presiden meminta adanya penghematan anggaran belanja ya. Nah, mari kita baca salah satunya. Ini bisnis.com Rabu 11 Desember 3 hari yang lalu. Pesan Prabowo soal APBN 2025, kurangi seremonial dan hemat anggaran. Nah, diberitakan paragraf pertamanya, terdapat pesan menarik yang selalu diulangi Presiden Prabowo Subianto setiap kali menyampaikan pidato atau arahan dalam forum tertentu, yaitu penghematan anggaran. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya pun juga membaca dari berbagai berita maupun beberapa kali melihat tayang pidato beliau di televisi atau di YouTube, itu memang ini betul-betul diulangi, terutama dalam sekitar 2 minggu terakhir. Nah, dikatakan orang nomor 1 di Indonesia itu selalu meminta agar jajaran pemerintah baik pusat di kementerian lembaga hingga daerah dapat mengurangi pengeluaran untuk kegiatan seremonial dan aktivitas yang tidak produktif. Jadi ini perlu digarisbawahi ya, untuk kegiatan seremonial dan aktivitas yang tidak produktif. Salah satunya kembali dia ulangi di dalam konteks beritanya si bisnis.com ini, saat menghadiri acara penyerahan secara digital daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA ya, dan buku alokasi transfer ke daerah TKD tahun anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 yang digelar di Istana Negara pada Selasa ya, 10 Desember 2024, 4 hari yang lalu. Nah, ditulis oleh bisnis.com, perkataan Presiden Prabowo dikutip, belanja negara harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan. Kita sekarang dalam rangka kita waspada menghadapi tantangan yang tidak menentu. Kita harus ikat sabuk kita harus sekali lagi saya tekankan hemat, tuturnya dalam forum itu.
Nah, memang kelihatannya ini berulang kali ya di paragraf berikut untuk menegaskan saja. Satu lagi kita baca. Nah, Prabowo minta puasa perjalanan ke luar negeri ya, perjalanan luar negeri demi hemat anggaran. Ini 10 hari yang lalu lebih lama, tapi karena terkait tema yang sedang kita komentari ini, saya bacakan saja. Nah, kata Kompas.com, Presiden Prabowo meminta Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih untuk mengurangi perjalanan luar negeri demi menghemat anggaran. Nah, Prabowo mengatakan apabila perjalanan luar negeri dapat dikurangi selama 5 tahun ke depan, anggaran negara dapat dihemat hingga $1,5 miliar Amerika Serikat. Ini saya agak sedikit ini harus dikonversikan nih dengan kurs ya, karena di APBN anggarannya rupiah, tapi Pak Presiden juga tidak salah karena perjalanan kan pakainya dolar ya. Ya $1,5 miliar ini berarti kurang lebih kalau kita anggap 1.600 ya berapa itu? Lebih dari 1,5 $1 miliar itu kurang lebih 15 triliun. 15, 16 sekarang 16 ya. Kalau 1,5 berarti 16 tambah 8 24 ya. 24 triliun ya kurang lebih ya. Kalau dihitung miliar dolar Amerika Serikat ini. Nah, kira-kira begitu disampaikan beliau di dalam pembukaan sidang Tanwir Muhammadiyah di Kupang. Ingat, kanal ini pernah juga mengambil bagian dari pidato itu yang diberitakan, yaitu soal kata Prabowo di forum yang sama ya, bagian dari pidato itu soal bagaimana rakyat kecil yang bermain saham itu seolah berjudi. Itu bagian dari ini juga. Nah, tapi bagaimanapun ini pernyataan Prabowo tegas ya. Perjalanan lagi hendaknya dikurangi separuhnya 50%. Nah, satu lagi ini detik.com juga memberi judul yang sama. Lagi-lagi Prabowo minta kurangi seremoni demi penghematan. Tapi ini kutipan beritanya sama dengan bisnis.com tadi. Di acara yang sama sehingga beberapa kalimatnya sama. Kurang lebih sama, hampir seluruh isinya sama. Saya ingin sampaikan ini bahwa ini berarti banyak media yang memberitakan ini. Nah, mari kita sedikit komentari ya bahwa kita mesti, saya kira Presiden pasti tahu lah beliau yang menjadi Presiden, banyak staf ahlinya. Tapi secara sederhananya, semua rencana belanja itu dalam konteks pemerintah pusat ditetapkan dalam APBN ya. Jadi ditetapkan terlebih dahulu. Itu adalah pagu. Sebetulnya memang benar bahwa pagu itu artinya adalah batas tertinggi ya. Jadi kalau di tahun 2025 itu ditetapkan belanjanya itu 3.621 triliun. Ya kita bulatkan ya 3.600 triliun misalnya kan begitu. Nah sedangkan pendapatannya 3.005 triliun, 3.000 triliun. Jadi makanya kurang selisihnya 16 triliun disebut defisit. Nah mari kita fokus ke belanja 3.621 triliun itu. Itu sudah ditetapkan. Nah itu dialokasikan. Ada yang pusat, ada yang ditransfer ke daerah. Yang sebagian besar dibelanjakan di pusat. Transfer ke daerahnya hanya dari 3.600 hanya kurang lebih 850 ya. 900 lah kita bulatkan. Jadi mayoritas di pusat. Nah pusat itu terbagi dua lagi. Ada belanja yang sifatnya kementerian lembaga, kementerian atau lembaga, ada yang sifatnya non-kementerian lembaga. Yang non-kementerian lembaga itu pengeluaran yang sedemikian rupa yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara, BUN ya, Menteri Keuangan, tapi bukan sebagai pemimpin kementerian, tapi sebagai BUN. Misalnya bayar bunga utang, itu kan ya sudah otomatis soal pencatatan saja kan. Kemudian juga beberapa jenis bansos dan beberapa jenis subsidi. Kalau bansos ini ada yang di kementerian lembaga. Yang subsidi itu melewati Menteri Keuangan. Nah, dalam konteks ini menarik ini kalau kita mengkaitkan tadi disuruh hemat ini. Dari semua narasi yang terlihat, itu masih yang belanja kementerian lembaga, bukan yang non-KL. Meskipun yang daerah ada juga dibicarakan. Tapi ini agak rumit ini berarti. Kalau sudah ditransfer ke daerah itu, meskipun pusat ikut mengawasi, tapi duit diserahkan nih. Nah daerah kan juga sebelumnya sudah menyusun APBD. Maka kalau dimaksud dengan penghematan, sebenarnya tidak ada kaitannya langsung dengan pemerintah pusat. Ya mungkin penghemat untuk daerah ya. Ya bisa kan dikasih sudah. Memang apalagi beberapa itu sudah ada peruntukannya. Misal transfer ke daerah yang terkait dengan
apa itu, tunjangan guru itu kan nggak mungkin dihemat lagi kecuali jumlah sesuai dengan jumlahnya gitu loh. Jadi intinya menurut saya transfer ke daerah itu penghematannya agak sedikit kompleks nih, maksudnya apa gitu. Lalu kalau terkait dengan belanja pemerintah pusat yang sifatnya adalah belanja non-KL itu belum dibicarakan tadi oleh Presiden. Padahal belanja yang terbesar itu adalah pembayaran bunga utang 550 triliun dari total belanja yang 3.600 loh. Dari belanja pemerintah pusat yang hanya sekitar 3.000 ya, yang totalnya 3.000 malah hanya 2.700-an, 2.750. Nah, yang bunga kan dah bagaimana kalau mau menghemat bunga ini urusannya jadi beda, kecuali memang ada effort nih dari pemerintah bagaimana menurunkan bayar bunga. Lalu ada yang sifatnya subsidi. Nah, berarti kan kalau mau hemat subsidi ya harus diatur perubahan peraturan. Kita sudah mendengar nih ada beberapa upaya merubah subsidi. Tapi hati-hati nih, subsidi ini kan biarpun narasi tepat sasaran nih kalau kita cari mesin pencari sejak zaman SBY itu narasi subsidi tepat sasaran itu selalu dilakukan. Urusannya bagaimana prakteknya dan metode apa yang dipakai. Tapi mari kita tunggu bahwa apakah subsidi bisa di satu sisi dia dihemat, tapi kan dihemat itu nggak boleh membuat masyarakat tidak memperoleh bantuan kan, karena itu maksudnya itu. Nah maka saya kira di belanja non-KL ini agak lebih rumit nih. Kalau mau menghemat bansos kan lebih sulit lagi. Jadi sasaran penghematan yang utama itu memang kelihatan di belanja kementerian lembaga. Tadi juga contohnya perdalan dinas. Nah kalau kita lihat belanja kementerian lembaga itu hanya di kisaran 1.100 ya, naik nampaknya akan naik karena ada pertambahan kementerian 1.200. Contohnya tadi perjalanan dinas luar negeri juga dari sisi besaran ini itu 5 tahun lah, 25 triliun. Enggak terlalu signifikan. Meski kita hargai setiap sedikit-sedikit mungkin jumlahnya banyak nanti. Tapi mulai bisa kebayang ya, yang bisa dihemat itu adalah sepertiga dari APBN itu. Dari sepertiga itu umpama bisa dihemat 10-20%, keluarnya berapa? Nah maka menurut saya kalau boleh kita berkomentar, nampaknya Presiden ini sebaiknya usul saja bahwa kenapa tidak dirubah saja APBN 2025 itu ya. Jadi kita usul ada APBN 2025 perubahan yang sekarang direncanakan belanja 3.621. Mengapa kita tidak dibuat APBN yang belanjanya hanya di kisaran 3.300? Nah, jadi jangan hemat dianggarkan, tapi suruh jangan habisin. Nah, itu belum terbiasa itu birokrasi kita. Karena salah satu indikator keberhasilan kadang-kadang lah ngabisin anggaran. Mending dari awal saja. Kalau memang Presiden Prabowo akan menindaklanjuti pidato-pidato beliaunya. Begitu ya. Tentu kita masih berharap bahwa ini akan terus secara konsisten disuarakan Presiden, dipenuhi oleh menteri-menterinya, dan yang lebih penting dipenuhi dengan cara yang lebih signifikan. Jadi bukan ini anggaran 100, habisin saja 95, 5-nya ditahan. Mengapa tidak dianggarkan saja 95 atau 90? Gitu ya. Terima kasih.